Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tori, NIM 022811130153. Pada mata kuliah pengembangan kurikulum, dosen pengampu Bapak Dadan Setiawan MPD. Yani pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan kurikulum. Yang pertama, konsep dasar kurikulum. Konsep dasar kurikulum sebenarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran, mengajar, dan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan. Selanjutnya ada macam-macam kurikulum. Untuk mengetahui bagaimana konsep dasar atau pengertian kurikulum, kamu juga harus tahu memahami dengan baik macam-macam dari kurikulum, seperti yang pertama, kurikulum ideal atau ideal kurikulum. Jenis kurikulum yang satu ini akan mengikuti arah dan mendekati kesempurnaan dari kurikulum yang nantinya akan diterapkan. Kurikulum yang ideal biasanya berisi bahan pengajaran dan pengalaman belajar yang sudah diprogramkan dan direncanakan secara sistematis untuk bisa mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, aktual kurikulum. Kurikulum yang aktual atau kurikulum yang nyata pelaksanaannya bersumber dari kurikulum ideal sehingga tidak jauh dari tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, hidden kurikulum. Jenis kurikulum ini adalah kurikulum yang tersembunyi sekalipun tersembunyi, namun kurikulum ini tidak hilang. Jenis kurikulum ini bisa dikatakan sebagai tujuan yang tidak tertulis, tidak direkam terlebih dahulu, tetapi tetap dimanfaatkan oleh guru untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya, konsep pengembangan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum juga dikenal dengan kata implementasi, evaluasi, dan penyempurnaan kurikulum. Dan juga kurikulum perlu dikembangkan karena beberapa alasan, yaitu merespon ITEX, merespon perubahan sosial, memenuhi kebutuhan peserta didik. Kaitan pengembangan kurikulum, perencanaan, dan implementasi kurikulum atau instruksional. Dalam hal ini digambarkan desain kurikulum, kemudian untuk sebelah kiri ada tujuan dan implementasi atau instruksional. Kemudian ada pengembangan kurikulum dan perencanaan kurikulum, dan selanjutnya implementasi kurikulum. Jadi saling berkaitan dan saling mendukung, desain, tujuan, dan implementasi. Struktur perubahan kurikulum secara evolusioner versi Thomas Kuhn. Menurut Thomas Kuhn, perubahan pergantian kurikulum tidak terjadi karena pergantian menteri atau pemerintah, akan tetapi disebabkan oleh tiga hal, yaitu kemajuan teknologi, perubahan sosial, kebutuhan peserta didik. Perubahan kurikulum terjadi karena perubahan sistem masyarakat atau perubahan sosial. Dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa suatu saat sebuah pemerintah atau masyarakat akan memiliki kurikulum yang jelas dan dapat disebut konvensional accepted kurikulum. Instruksional praktis maksudnya adalah kurikulum yang resmi berjalan yang digunakan oleh lembaga pendidikan, atau kurikulum itu berinteraksi dengan lembaga masyarakat dan terjadi interaksi selanjutnya secara konvensional. Jikalau masyarakat terjadi perubahan, maka apa yang terjadi? Maka itu bisa mempengaruhi perubahan kurikulum yang ada bila mana pemerintah tanggap. Terima kasih.
Adapun masalah dalam pengembangan kurikulum, dalam proses pengembangan kurikulum terdapat berbagai masalah seperti cara memilih materi yang akan diajarkan, perbedaan pandangan para pengembang, penerapan kurikulum pada setiap tingkat pendidikan, perumusan kurikulum yang fleksibel, pengaruh terhadap pergantian pimpinan, intensif untuk penerapan kurikulum, cara memperoleh informasi yang tepat untuk perumusan kurikulum, pemanfaatan sumber daya untuk perbaikan kurikulum. Proses pengembangan kurikulum melibatkan guru, ahli kurikulum, ahli pendidikan, ahli lain di luar pendidikan, lulusan, siswa, pengguna lulusan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kurikulum sebagai program yang akan dijalani oleh siswa di sekolah. Yang pertama, tujuan, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, hal-hal yang diaktualisasikan di sekolah. Sebagai dokumen, kurikulum terdiri dari proses pembuatan rencana kurikulum, GBPP atau silabus, perangkat, dan buku-buku yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Di sini ada komponen esensial kurikulum. Yang pertama, tujuan atau kompetensi yang berkaitan dengan pembelajaran, ada materi dan evaluasi. Tujuan, kemudian buat materi untuk pembelajaran, kemudian dievaluasi, kemudian diterapkan lagi atau diimplementasikan, begitu seterusnya dan seterusnya, sehingga untuk menuju perkembangan kurikulum yang lebih baik. Sekian dari saya atas nama pribadi Tori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.